Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Zidan dari TPKM 2A dengan NIM 241234024. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang 100 kegiatan yang saya lakukan dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan belakangan ini. Apa saja yang menurut saya menarik, mengubah hidup saya beberapa juga ada, ataupun menambah kegiatan baru yang jadi kebiasaan buat saya ke depannya juga. Oke, tanpa berbahasa-basi lagi, kita mulai dengan yang pertama ada di kegiatan akademik. Saya pertama kali ulangan CAD itu online, makanya saya masukkan di sini. Yang kedua ada ulangan manual e-learning Polban. Ya, saya baru pertama kali ulangan e-learning Polban di semester 3 ini. Lalu ada belajar elemen mesin, belajar bikin bom dan BOQ, Bill of Material dan Bill of Quantity. Lalu belajar assembly SolidWorks, ngewawancara mahasiswa Polban, ngewawancara cutting Polban, ngebongkar Nutcracker, datang ke pameran inovasi di Polban yang kebetulan diadakan beberapa minggu yang lalu. Lalu ada juga Karir Expo yang juga sama adakan beberapa minggu yang lalu, malah udah sebulan lebih sepertinya ya. Karena itu terjadi sebelum UTS. Lalu absen offline offline sendiri di perkuliahan yang kebetulan Pak Angki yang em, membuat kita melakukan hal itu sebagai inovasi baru. Lalu ngewawancara cutting jurusan mesin. Itu wawancara cutting jurusan mesin. Sebelumnya kan wawancara cutting Polban, yang ini jurusan mesin agak lebih susah wawancarainya. Lalu untuk hiburan, saya kemarin mencoba bermain game namanya Repo, lalu nonton salah satu film yang dari Jepang bernama Exit X di bioskop. Jujur itu sangat bagus, saya kasih rating 8/10 karena ceritanya yang menarik. Lalu nonton salah satu film zombie yang baru aja keluar beberapa minggu yang lalu malah, yaitu Abadi Nanjaya karya buatan Indonesia. Jujur saya sangat suka dengan series itu dan saya berharap untuk pengembangannya ke yang berikutnya. Lalu main ke time zone di PVJ, Partispan Java. Saya pertama kali melakukannya karena saya selama ini jarang ke sana juga. Lalu beli kartu pack promosi Pokemon TCG di Indomaret. Saya kebetulan sedang emang menyukai Pokemon TCG. Lalu ngebantuin Ikal nangkep toke. Ya, benar. Ikal kemarin ngasih unjuk di perkuliahan video dia menangkap toke di rumah di kosan Nadia. Saya membantunya dalam proses tersebut. Lalu belajar Dungeon and Dragon, salah satu permainan, permainan bukan permainan kartu, permainan sandbox, permainan yang dimainkan bersama beberapa orang di dunia nyata, sebagai role play di mana kita menjadi karakter yang kita buat sendiri untuk menyelesaikan misi-misi gitu yang dibuat oleh Dungeon Master atau Game Masternya di situ. Saya baru belajar-belajar doang, belum mencoba melakukannya karena kebetulan saya juga sudah meriset ada komunitasnya tersendiri di Bandung ini ya. Lalu ada belajar main Pokemon TCG. Kebetulan saya juga ah, baru-baru ini belajar main Pokemon TCG. Berikut ada beberapa contoh kartu-kartu yang saya miliki. Lalu ngelawan Sidki main Pokemon TCG. Nanti ada di bagian sesi dokumentasi saya akan tunjukkan kalau saya bermain melawan Sidki dari kelas saya sendiri. Dan kebetulan saya menang di situ. Saya cukup suka dengan permainan itu. Lalu belajar Command AI untuk menjadi game dan mengembangkan Command AI itu jadi game. Itu cukup menarik karena saya juga belajarnya itu otodidak, ngebelajarin Command AI sendiri untuk menjadi sebuah game naratif yang membuat saya jadi belajar juga buat hal-hal apa buat ngebantu saya merumuskan novel dan semacamnya. Itu ada di poin nomor 26 dan semacamnya. Saya jadi belajar penulisan cara penulisan yang menarik yang untuk pembacanya itu tertarik dalam cerita yang saya tulis tersebut. Dan di sini dari nomor 25 sampai 29 adalah saya menulis novel. Ya, benar. Saya nulis novel tapi maaf belum selesai karena sibuk dengan perkuliahan. Lalu nomor 30 saya menyelesaikan soal MTK di game Roblox. Ya, kebetulan saya coba-coba dan ternyata seru. Nextnya jalan-jalan.
jalan-jalan. Saya pergi naik motor dari Bandung ke Tangerang. Saya mencobanya berapa minggu yang lalu, waktu libur agak panjang. Saya nyoba dan itu cukup menyenangkan walaupun ada terjadi kejadian tidak mengenakan di saat di perjalanan. Lalu mencari jalan pintas di sekitar rumah, ya benar saya cari jalan pintas agar saya ke tempat-tempat yang saya sering datangin itu lebih cepat gitu. Sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas Ciwaruga, itu ada di Ciwaruga, lebih tepatnya dekat dengan SD yang, aduh saya juga lupa daerahnya. Lalu ada sholat Jumat di Masjid Alimu pada Suka, itu dekat rumah saya baru pertama kali ke sana karena memang biasa saya cuma lewatin doang. Lalu pergi ke travel KJU Stasiun Bandung. Ya, kemarin saya mencari-cari mencari-cari travel baru untuk saya pulang ke Tangerang. Nah, salah satunya travelnya di KJU Stasiun Bandung. Cuman karena jaraknya jauh, makanya saya nyobain naik travel Transkita ke Tangerang. Ya, itu lebih harganya sama. Cuman masalahnya jaraknya itu dari rumah saya itu lebih dekatan Transkita ternyata. Makanya saya pakai Transkita untuk sementara ini sampai saya nemu travel yang lebih murah dan lebih nyaman. Oke, lalu pergi ke area baru yang belum dikunjungi di Polban. Iya, saya kemarin ke salah satu student center, tapi di areanya itu ke jalan yang pengen ke masjidnya. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, makanya saya sebutnya ke area baru. Lalu ada pergi ke Aeon Market PVJ yang baru buka. Itu bagus banget. Terima kasih itu. Saya bersyukur ada tempat itu di Bandung sekarang ini. Karena sebelumnya Tangerang juga ada, tapi jauh di tempat saya. Lalu pergi ke Braga. Ya, saya pertama kali ke Braga di semester 3 ini bersama orang tua saya. Lalu pergi ke BC, ya kemarin saya ke BC ngapain? Nonton Exit Ed tadi itu bersama Sidki dan Ananta. Lalu pergi ke Student Center Polban. Setelah ditugaskan untuk nyoba 100 kegiatan, saya nyoba ke Student Center Polban yang selama ini belum pernah saya datangin. Lalu pergi nyari kulkas. Kebetulan saya baru pindah rumah dan makanya saya nyari kulkas untuk di rumah baru. Lalu menjemput saudara jam 12 malam itu tidak saya rekomendasikan karena ngantuk dan lelah sekali. Dia datang ke Bandung untuk berlibur di sini juga. Lalu nginep di rumah Ananta. Saya anggap itu sebagai jalan-jalan karena saya pertama kali nginep di rumah Pramudia Ananta, teman sekelas saya yang rumahnya di Sukamiskin. Lalu pergi ke Pasar Andir. Pasarnya macet. Saya cuma bisa bilang itu doang, pasarnya macet, tapi harganya mah lumayan murah kalau buat saya untuk nyari-nyari barang, nyari-nyari bahan makanan buat stok di rumah. Saya cukup rekomendasi, cuman masalah macetnya itu tidak bisa ditolong. Lalu pergi beli gas 3 kilo di Padasuka. Ya, saya karena baru pindah rumah, saya nyari-nyari gas, tempat gas yang jual gas di mana saya nyari-nyari dan akhirnya nemu juga di rumah dekat rumah saya. Lalu pergi jajan di toko motor. Iya, toko motor itu yang ada di lab material yang dijaga sama Pak Maman. Itu saya pertama kali di semester 3 ini jajan di tempat dia karena sebelum-sebelumnya saya di KWP ataupun Bujas. Lalu pergi ke Tangkuban Perahu. Ya, saya kemarin ke Tangkuban Perahu. Aduh, bagus banget tempatnya. Bayar karena saya datangnya weekday ya, waktu pas lagi libur di hari Jumat kalau nggak salah. Saya datang weekday dan itu cukup bagus. Sayangnya saya tidak dokumentasikan. Aduh, kecewa. Saya datang sama om saya yang lagi berlibur di sini, makanya saya dibayarin. Itu harga 50.000 tiketnya satu orang di weekday tapi ya. Lalu nextnya ada masak dan mencoba makanan baru. Ya, pertama saya nyoba bikin berbagai macam nasi goreng dari pakai sapi, pakai seafood, lalu nasi gorengnya campurin bawang di pertengahan. Saya tidak rekomendasi karena itu bawangnya jadi gak enak. Lalu ada nasi goreng telur 4 gitu, banyak itu. Puas saya. Lalu ada kayak berbagai macam jenis ayam. Saya coba ayam chicken crispy, lalu nyoba olah ati ayam itu merepotkan dan bau banget. Jadi saya tidak rekomendasikan untuk melakukannya lagi gitu. Lalu bikin ati ayam tepung crispy, terus ayam teriyaki sama ati ayam teriyaki itu enak walaupun masalahnya prosesnya lama dan bau. Lalu saya kemarin nyoba makan okonomiyaki. Aduh, itu enak banget ternyata. Dan saya cari-nyari resepnya. Kebetulan saya bakal nyoba kalau misalnya emang ada waktu untuk nyoba bikinnya karena prosesnya cukup agak lama. Tapi bahan-bahannya mudah didapatkan karena okonomiyaki itu berasal dari kata
oko yang artinya suka-suka, dan yaki artinya dipanggang atau digoreng gitu. Jadi suka-suka kita digoreng kalau bahasa Indonesianya. Karena pada dasarnya bahan-bahan isiannya itu terserah kita mau isinya apa. Paling cuman dipungnya doang apa adonannya sama gitu. Biar ya sama aja. Lalu saya kemarin nyoba buat puding, itu cukup mudah dan gampang, makanya saya bakal sering buat-buat lagi kalau bisa ada waktu. Lalu saya kemarin nggak sengaja makan daging ayam setengah matang, yang ayam teriyakinya, dagingnya ternyata masih dingin dan saya kurang matang masaknya. Itu tidak enak dan perut saya sakit setelahnya. Lalu nyoba martabak keju plus coklat plus durian itu enak dan saya bakal rekomendasi buat nyoba. Kebetulan harganya murah dekat rumah saya 18.000 dan itu sangat enak. Lalu beli ayam satu ekor di Borma, harganya mahal, saya kecewa. Bukan kecewa, nggak mau lagi. Lalu beli pop mie di Tokomator, ya kemarin Tokomator saya beli pop mie, setelah sekian lama jajan-jajan, saya belum pernah beli pop mie karena menurut saya itu mahal. Lalu makan di angkringan di waktu ke Braga, iya saya ke Braga, waktu di Braga saya makan angkringan bersama orang tua saya, itu mahal. Walau harganya mahal, rasanya standar. Lalu beli di Braga saya beli matcha harga 35.000 dan rasanya gak enak sama sekali. Saya kecewa banget dan menyesal beli di situ. Lalu mencoba kombucha. Kemarin di inovasi itu, di pameran inovasi, ada stand yang ngainin kopi, yang ngasih sampel kopi. Dan dia nawarin saya kombucha, yang mana itu kulit kopi yang difermentasikan agar jadi kopi lagi itu rasanya enak. Walaupun dia rasa kopi itu baunya nyengat. Enak. Tapi ada rasa asam asam yang kuat dan seger. Jadi kayak minum fruity tapi ada esensi kopinya itu enak banget menurut saya. Saya pengen nyoba lagi. Cuman masalahnya ya nggak ada lagi, nggak ada di situ. Nggak ada lagi ya. Lalu nyobain pecel lele di Bandung ya karena saya selama ini tinggal di daerah kos itu nggak ada pecel lele. Ada walaupun ada saya juga nggak beli. Saya nyoba pecel lele pertama kali waktu pindah di rumah ini karena ternyata dan murah. Saya kaget dengan harga yang murah. Pertama kepala ayam biasanya saya beli di Tangerang itu satunya 5.000, di sini duanya 5.000. Itu enak sekali. Puas saya makannya. Lalu makan pizza 1 meter bareng teman kuliah. Nah, jadi itu saya nyoba. Kami lebih tepatnya makan pizza 1 meter bersama-sama bersama Ananta, Sidki, Haidar, sama Rangga. Sama ada temannya Haidar dari jurusan lain yang ikut makan bersama untuk ngerayain ulang tahunnya Haidar. Pada tanggal berapa? Aduh, saya juga lupa. Tapi semester 3 ini kok. Lalu beli sarapan 10 ribuan Ulbi. Itu ada sarapan yang harganya 10 ribuan, 5.000 sampai 10.000 di dekat Ulbi di depan warung baksonya. Waktu jalan ke arah Polban lewat Sarijadi pasti bakal ngeh ada di situ. Dan itu standar lah menurut saya. Jadi kadang saya juga sering beli kalau misalnya emang kepepet nggak ada warung yang buka. Lalu nyobain sushi di Aeon. Waktu datang ke Aeon Market saya nyobain sushi untuk pertama kalinya di situ. Itu sangat enak walaupun harganya mahal. Lalu nyobain okonomiyaki seperti yang saya bilang tadi. Nah, untuk yang terakhir ada hal-hal menarik yang saya lakukan, yaitu nyoba planning yang tugas dari Pangki itu pertama kali saya coba, nyoba planning dan konseptual desain untuk sebuah somai, lalu juga ada saya parkir motor di rumah Sidki untuk pertama kali. Sebenarnya saya sudah sering datang ke rumah Sidki, cuma masalahnya biasanya ada parkiran di luar rumahnya. Cuman waktu pas lagi saya datang beberapa waktu yang lalu, dia parkirannya penuh. Kayak Sidki menyarankan parkir di rumahnya. Itu pertama kali saya parkir motor di rumah Sidki di semester 3 ini setelah saya berteman dengannya 2 semester lebih. Lalu bikin 3D model meja itu dari tugasnya Pak Angki kemarin. Saya nyoba bikin 3D model walaupun bahkan belum diajarin atau assembly-nya juga. Belajar cara mendesain meja belajar dan itu repot. Bukan merepotkan apa ya? Melelahkan untuk mendesainnya. Lalu berangkat kuliah jam setengah 6 itu pertama kali dan setelah saya coba pertama kalinya itu saya tidak mau lagi karena nunggu lama banget di Polbannya sendiri pun dan banyak warung yang belum buka. Jadi saya belum sempat sarapan.
nyari sarapannya dulu lama, muter-muter daerah Ciwaruga dulu sampai buka tempat makannya. Lalu ngecat cutting jurusan mesin yang lagi magang. Itu yang tugas dari himpunan. Itu cukup menegangkan untuk ngechatnya dan menunggu waktu yang lama dapat kabar dari merekanya. Lalu wawancara via video call ini pokoknya dari poin 79 sampai 81 itu adalah wawancara cutting ataupun alumni dari jurusan mesin ini sendiri. Oh, sampai nomor poin 84 saya sampai foto dengan alumni Polban. Mungkin Pak Angki kenal dari dia ya, itu angkatan 2013 PPKM juga, namanya Ivan. Nanti ada fotonya juga, saya mungkin Pak Angki bisa kenal. Pertama saya nomor 85, pertama kali nyoba nutcracker, dan 86 ngetes material nutcracker sendiri. Itu ngetesnya dengan cara masa jenis direndam dan dites pakai tabung tabung cairan gitu yang ada angkanya. Lalu beratnya sama dites pakai kanan kalau bisa dipakai buat ini kacang dan semacamnya. Selain itu juga di Gerinda, apa di Spark Test. Lalu ngerayain ulang tahun Haidar itu pertama kalinya. Terima kasih banyak Haidar untuk video 1 meternya. Lalu casan laptop hilang di lab tadi ya. Casan laptop saya hilang. Untungnya ketemu. Saya bahagia banget. Jadi nggak usah beli. Lalu mandi pakai odol. Saya tidak menyarankan, itu tidak enak sama sekali. Dan boros odolnya. Ah, duh. Lalu ada ngebeli kursi baru. Ya, kenapa saya beli kursi baru? Karena saya tidak sengaja ngerusakin kursi di rumah teman saya. Saya ngebeli itu pertama kali saya ngebeli kursi secara online dan diantarnya langsung. Saya cukup kaget karena 3 jam setelah pemesanan, walaupun saya tidak minta ekspres, tapi diantarnya langsung. Itu saya kejut. Lalu teman nginap di rumah saya karena rumah saya baru, dan itu teman pertama kali nginap selama semester ini. Saya nggak pernah ada nerima teman nginap di kosan saya karena di kosan saya cukup ketat. Yang mana kalau misalnya nginap harus bayar 100.000. Lalu beli jangkrik untuk pakan toke. Ya, saya ngebantuin Ikal dan kami beli jangkrik untuk pakan toke. Itu cukup murah karena 2.000 dapat banyak banget buat toke 1 ekor doang. Lalu tabrakan dia Cianjur. Ya, pulang ke Tangerang naik motor, saya mengalami kecelakaan di daerah Cianjur. Tabrakan motor, untungnya tidak parah dan saya masih selamat sampai sekarang. Lalu wawancara alumni Polban, dengerin musik di jalan. Ya, dengerin musik jalan saya jadi kebiasaan karena jarak rumah saya cukup jauh dan saya kadang berangkatnya pagi ngantuk. Oke, saya dengerin musik ke headset earphone wireless ditutupin pakai helm. Saya masih bisa dengar apa daerah apa sekitar-sekitar saya, jadi masih aman lah. Jadi selama ini belum mengalami sesuatu, dan jangan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Gosok gigi pakai tangan kiri merepotkan karena saya kadal, bukan kidal. Lalu yang dua terakhir, benerin spion motor. Setelah tabrakan, spion motor saya agak ini, jadi saya benerin pakai UCL di rumah. Lalu ngebantuin bapak masang terminal listrik di rumah saya yang baru ini sekarang ini. Jadi terminal listriknya kurang, sangat sangat kurang. Proses pemasangan bersama bapak saya karena kita berdua dan otodidak itu makan waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Itu sangat lama sekali. Oke, sekian Dede. itu. Ini ada Naon, sedikit video udah ada. menangkap tokenya. Dede. Ini Serius menangkap gak? tokenya dan Oke. ini dia Awas lo pasukan boy, sumpah dari boy. novel Tapi saya. ngeliat gak? Tuh, Ini licin sama-sama kayaknya lihat. deh. Sini saya melakukan Enggak, Jarang enggak. ngeliat. Kayaknya Pokemon gitu Biasanya loh. langsung apa Nge- langsung ini. Heeh. langsung pengen ngegigit dia biasa gitu sih. Tuh. Waktu itu aku Gigitin kayak di gitu. sini nih. Gigitin Kalau di di sini. video ini saya yang ini Apa ya kardusnya sih, nih. bukannya kabur malah gigit gitu. Kadang. Kardusnya saya tangannya ini. Kadang. Lalu next ada dokumentasi di mana ini ngetes Gerinda dan ngetes Spark Test. Ada juga ini wawancara dengan mahasiswa, wawancara dengan cutting ya, namanya Alpin. Ini juga cutting Polban via video call ini. Namanya Fitri, angkatan 22 dari PM. Lalu belajar elemen mesin. Ini bikin BOM dan Beoki, dan di sini kalau Bapak bisa lihat ini ada Pak Ivan.
alumni mesin angkatan 2013 yang nitip salam ke Bapak juga waktu saya wawancara dia. Ya, sekian, terima kasih. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.